Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Ya, kita melompati bab 3 dan sekarang kita ke bab 4. Kenapa kita meloncati? Karena bab 3 itu sangat optimal bila sampean belajarnya secara tatap muka, jadi bukan daring kayak gini. Kita bisa melakukan pengamatan secara langsung dan lain sebagainya. Nah, itu bab 3 saya siapkan khusus untuk waktu kita melakukan tatap muka terbatas. Nah, sekarang karena pembelajaran sedang daring, kita lewati dulu, kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, silahkan buka buku kalian halaman 156. Mari kita baca terlebih dahulu. Maha besar Tuhan yang telah memberikan negara kita sumber daya alam yang melimpah. Indonesia merupakan negara agraris yang sangat subur serta memiliki potensi alam yang luar biasa. Berbagai jenis tumbuhan sebagai penyedia makanan pokok bagi manusia dapat dengan mudah kita temui, seperti padi, jagung, sagu, dan berbagai macam umbi. Bahan-bahan pokok ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat yang merupakan pemasok energi utama tubuhmu. Selain itu, berbagai jenis buah-buahan serta sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral juga tumbuh subur di sekitar kita. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Coba pikirkan apa yang akan terjadi jika kamu tidak makan selama sehari saja. Tentu tubuhmu akan lemas dan tidak berenergi. Begitu penting peran makanan, oleh karena itu kamu harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya. Sebagai peserta didik untuk belajar IPA, kamu juga harus tahu bagaimana makanan-makanan tersebut dicerna dalam tubuhmu serta apa saja makanan yang baik untuk tubuhmu. Untuk mengetahui semua itu, ayo belajar materi ini dengan cermat. Nah, jadi itu tadi sekilas tentang pencernaan dan apa saja yang berhubungan dengan pencernaan. Pastinya tentang makanan kan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar nutrisi. Lebih tepatnya pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya. Apa aja yang kita pelajari? Minggu ini kita akan belajar tentang kebutuhan energi. Minggu depan kita akan belajar 6 jenis nutrisi serta fungsi dari setiap jenis nutrisi yang kita sebutkan atau kita pelajari minggu depan. Nah, istilah-istilah penting yang akan kita pelajari yaitu minggu ini khusus kita belajar tentang nutrisi. Minggu depan kita belajar tentang karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Mengapa ini penting? Untuk mempelajari materi ini akan membantumu memilih makanan sehat karena kamu telah mengetahui nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Nah, coba perhatikan aktivitasmu sehari-hari. Hampir setiap hari kamu harus belajar di sekolah, mengerjakan tugas, atau melakukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kalau misalnya pandemi ini berarti kamu mengerjakan tugas, terus membantu orang tua, dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu energi. Tentu kamu membutuhkan banyak energi untuk menunjang semua kegiatan kamu, baik itu tatap muka yang akan dilakukan maupun secara daring seperti ini. Pada masa-masa pertumbuhan ini, kamu membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhanmu. Ketika kamu lapar, makanan apakah yang kamu pilih? Makanan yang sesuai dengan seleramu atau memilih makanan yang berdasarkan nilai gizinya? Coba perhatikan gambar 4.1 berikut. Nah, di gambar ini ada jajanan atau anak-anak yang sedang memilih makanan. Banyak orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung dalam makanan. Sepotong roti tawar akan mudah ketika kita santap, namun hanya memberikan beberapa nutrisi yang kita butuhkan.
Tahukah kamu bahwa nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh di dalam tubuhmu? Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kamu ketahui. Pernahkah kamu memperhatikan kandungan nutrisi apa saja yang ada dalam makanan yang kamu konsumsi setiap hari? Nah, agar kamu mengetahuinya, ayo lakukan aktivitas berikut ini. Nah, ini aktivitasnya yaitu melihat kemasan mie instan, lalu catat apa saja kandungan gizi di dalamnya. Nah, ini akan kita lakukan di pertemuan kali ini. Setelah kamu melihat maksudnya melakukan aktivitas 4.1, apakah dengan makan makanan favoritmu, kamu akan merasa gizi harianmu tercukupi untuk menunjang kegiatanmu sehari-hari? Tentu saja, setiap orang berbeda-beda. Apakah kamu hanya mengkonsumsi makan ringan, kamu dapat mendapatkan banyak energi? Tentu saja tidak. Kamu butuh makanan-makanan pokok lain seperti nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan agar kamu mendapatkan cukup energi. Contoh kebutuhan energi nih. Pernahkah kamu berpikir apakah fungsi energi bagi tubuhmu? Tubuhmu membutuhkan energi untuk setiap kegiatan seperti belajar, berjalan ke sekolah, dan membaca buku. Ini banyak sekali, misalnya waktu pandemi ini, menyapu, jalan ke warung, dan lain sebagainya. Tubuhmu juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh tetap normal, yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kamu makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Jadi, satuan energi yang digunakan, maksudnya dihitung, satuan energi atau makanan yang mengandung energi itu dihitung dengan menggunakan satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Satuan kalori atau disingkat sebagai kal kayak gini menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori atau kilokalori kayak gini sama dengan 1000 kalori, sama dengan 4.200 Joule. Nah, perhatikan gambar 4.2. Apakah dalam 1 gram makanan tersebut mengandung jumlah kalori yang sama? Nah, kayak gini. Ada nasi, ada roti tawar, ini yang rasa coklat, dan ini pisang. Tentu saja berbeda-beda. Nah, tabelnya ada di nanti kita bahas tabelnya. Kita lanjutkan dulu. Sejumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuhmu selama sehari metabolisme selama sehari tentu saja berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang di antara lain adalah usianya, jenis kelamin. Jadi perempuan dan laki-laki tentu saja berbeda kebutuhan energinya, serta aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, kamu akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk dan beristirahat. Nah, itu tadi contohnya. Hal itu dapat terjadi karena pada saat olahraga, kalori yang dibutuhkan tubuhmu lebih banyak, sehingga pembakaran energi dari makanan juga yang kamu makan juga lebih cepat dibandingkan jika kamu hanya duduk dan beristirahat. Perhatikan gambar tabel 4.2 berikut. Nah, ini adalah tabel kalori dari aktivitas yang kamu lakukan. Misalnya, berjalan anak tangga, kalori yang dibutuhkan per jamnya yaitu
1100. Nah, ini kan per jam. Kalau misalnya kamu melakukan naik tangga selama 15 menit, nah dibagi 4 saja, kan 1 jam sama dengan 4. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 15 menit, jadi tinggal 1100 ini dibagi 4. Nah, begitu juga yang lainnya. Kalau kamu berlari selama 30 menit misalnya, 570 ini dibagi 2. Kalau berenang, 500 dibagi 2. Misalnya berenang selama 30 menit. Nah, berjalan-jalan, latihan berat, dan beristirahat. Nah, kayak gini. Ini contoh-contoh jumlah kalori. Nah, minggu ini kita akan belajar menghitung jumlah kalori. Mencoba belajar menghitung jumlah kalori yang ada pada tubuhmu. Selanjutnya kita baca. Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Dalam kondisi ini, berat badanmu akan cenderung tetap. Jika kalori yang masuk dalam tubuh melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Saya ulangi lagi. Jika kalori yang masuk dalam tubuhmu melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Artinya, jaringan tubuhmu akan menyimpan kelebihan nutrisi tersebut. Kenaikan berat badan dapat terjadi jika sekitar 3.500 kilokalori disimpan dalam bentuk lemak pada jaringan tubuh. Sebaliknya, jika kalori yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitasmu lebih besar dibandingkan dengan kalori yang masuk dalam tubuh, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Artinya, tubuhmu akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan tubuhmu. Hal ini dapat menurunkan berat badan. Oleh karena itu, untuk menjaga berat badanmu tetap seimbang, kamu harus menjaga agar kalori yang masuk dalam tubuhmu sama dengan kalori yang dikeluarkan. Jadi itu untuk menjaga berat badanmu tetap seimbang. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini adalah daftarnya. Daftar kebutuhan, misalnya laki-laki, perempuan. Perempuan laki-laki ini umurnya ini nanti kamu cari umurmu berapa, terus berat badan, kebutuhan energi berdasarkan aktivitas. Kira-kira aktivitas yang kamu lakukan setiap hari gimana, ringan, sedang, atau berat. Nah, ini ada kisarannya. Nanti ini contohnya tingkat aktivitas. Ringan itu contohnya penjual dalam ruangan, pegawai kantor, ibu rumah tangga itu ringan. Lalu tingkat sedang itu guru yang harus menerangkan kayak gini. Lalu penjual di luar ruangan, sedangkan perawat yang harus mondar-mandir merawat pasien, nah itu sedang. Kalau berat itu olahragawan, buruh, pekerja bangunan, nah itu aktivitasnya berat. Jadi kamu nanti mencari kebutuhan energi yang kamu gunakan sehari-hari. Kamu samakan dengan daftar menu yang kamu makan. Oke. Bentar lagi kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya. Nah, untuk jenis-jenis nutrisi kita pelajari minggu depan. Oke, sekarang kita belajar bagaimana cara menghitungnya.